Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman TFL semua, TFL Wilayah Barat, kelas 1 grup 1. Tadi kita udah istirahat selama 1 jam. Kita mulai lagi untuk materi yang kedua, yaitu manajemen konstruksi dan metode pelaksanaan konstruksi. Sebelumnya akan saya sapa dulu yang terhormat Bapak Ahmad Baki, ST, selaku narasumber. Selamat siang Bapak Baki. Yang terhormat juga Bapak Koordinator Pelatihan dan juga Bapak Ibu rekan-rekan TFL semuanya. Baik Bapak Ibu, nanti dalam materi yang kedua ini nanti narasumber akan menyampaikan, menjelaskan tentang pengertian, tujuan dan fungsi manajemen konstruksi, kemudian juga permasalahan dalam MK, kemudian spesifikasi teknis dan materi yang digunakan, alat dan metode kerja konstruksi, kemudian ada manajemen pekerja konstruksi, menyusun jadwal kerja, K3 dalam konstruksi, kemudian komisioning, serta pembelajaran dari daerah terbangun. Jadi hal-hal tersebut di atas nanti akan disampaikan oleh narasumber, dalam hal ini Bapak Ahmad Baki. Semoga nanti materi yang disampaikan dapat berguna bagi teman-teman TFL dalam menjalankan tugasnya nanti di lapangan. Kemudian untuk ketentuan-ketentuan masih sama seperti yang tadi saya sampaikan pada materi pertama, bahwasanya teman-teman nanti dimohon untuk mengisi daftar hadir pada awal acara yang sudah di-share oleh host. Kemudian juga nanti pada akhir acara teman-teman dimohon untuk mengisi evaluasi sebagai absensi kedua. Kemudian juga untuk masalah diskusi nanti setelah narasumber menyampaikan materi akan ada diskusi tanya jawab secara langsung, tapi juga teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan lewat chat yang nanti akan kami bacakan dan memang kalau waktu memungkinkan akan dijawab langsung oleh Pak Ahmad Baki. Saya kira itu awal dari saya. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ahmad Baki, ST, untuk menyampaikan materi manajemen konstruksi dan metode pelaksanaan konstruksi. Waktu kita nanti sampai selesai sekitar jam 3. Jadi nanti Pak Ahmad Baki menyampaikan materi sekitar 30-40 menit, kemudian dilanjut dengan diskusi dan tanya jawab. Demikian untuk waktu dan tempat kami persilahkan Pak Ahmad Baki. Terima kasih Pak Moderator. Nah, senior saya juga nih. Dah, saya ngopi dulu bentar ya. Bensin. Saya berdiri aja. Karena ini jam siang, biasanya jam terlena kita ngantuk. Pengen ngantuk ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman TFL ya. Sayang sekali kita nggak bisa tatap muka pada kesempatan kali ini. Saya diminta untuk membawakan materi seperti yang disampaikan adalah manajemen konstruksi. Dalam hal ini di program kita, di kegiatan kita di Sanimas ya. Sanitasi berbasis masyarakat, baik Sanimas reguler maupun juga Sanimas Citarum. Kita ada 2 Citarum khusus untuk wilayah Jawa Barat. Sebenarnya materi ini saya hanya pengulangan saja karena saya yakin teman-teman juga sudah mendownload materinya, kemudian juga sudah ada yang dalam bentuk video ya, dalam bentuk video juga teman-teman saya pikir sudah download. Di situ sama bahannya dari bahan tayang ini juga, dan mungkin beberapa di sini juga sudah pernah terlibat di program Sanimas ya. Apalagi kalau wilayah barat, ini wilayah barat cukup banyak mungkin Sanimas alumni di TFL XDB lah gitu ya. Lalu XDB banyak. Atau yang baru juga mungkin ada yang baru bergabung, juga mungkin beberapa ada. Intinya nanti kita lebih banyak diskusi saja. Kita lebih banyak diskusi karena saya tahu kalau saya pantau di laporan progres rata-rata kan sudah pencairan semua, lokasinya teman-teman sudah pencairan, kemudian juga beberapa ada yang percepatan, mungkin sudah ada pelaksanaan fisik juga di beberapa kabupaten atau kota lokasi kegiatan ya.
Jadi saya akan memaparkan materinya, yaitu terkait dengan kok nggak mau berubah Pak? Sorry, kendala sedikit. Nah ini pengertian manajemen konstruksi itu apa sih gitu ya. Ini saya yakin teman-teman juga sudah pada tahu, apalagi background teman-teman banyak teknik, mungkin teknik sipil gitu ya. Ini sudah hafal mati lah kalau bahasa saya. Jadi manajemen konstruksi atau kita singkat MK biasanya adalah ilmu yang mempelajari dan mempraktikkan aspek-aspek manajerial dan teknologi konstruksi serta mengelola pekerjaan pelaksanaan pembangunan yang ditangani secara multidisiplin profesional ya. Beberapa permasalahan ya, beberapa permasalahan yang umumnya ditemuin khususnya di dalam program Sanimas ya, terkait dengan pelaksanaan konstruksi. Itu di tahap persiapan mungkin tentang kesulitan mencari tenaga kerja, kemudian mencari bahan atau materialnya, tapi seharusnya di program kita lokusnya kan di daerah yang padat penduduk dan sebenarnya mungkin lebih kepada perkotaan ya, kepada perkotaan. Mestinya material atau bahan-bahan yang akan digunakan tidak terlalu menjadi kendala. Ini dana belum cair nih cukup banyak ya. Dana belum cair karena antri ya, antri di KPPN mungkin sudah RKM sudah jadi, PKS antar KSM dengan PPK juga sudah terlaksana, rekening juga sudah dibuka gitu kan ya, sudah diajukan tapi belum cair. Ini beberapa lokasi juga menjadi penghambat gitu ya. Kemudian masyarakat yang kurang support atau tidak peduli, kemudian ada dominasi dan dari golongan tertentu atau intervensi. Kemudian kalau di tahap pelaksanaan ini wilayahnya Sumatera ya, wilayah Sumatera setahu saya di sana mungkin pada poin kedua tanah gembur atau longsor gitu ya, kemudian berair, atau lokasinya banyak di rawa. Kemudian kalau kesulitan media filter kita bisa membuat dengan memanfaatkan bekas botol kemasan air mineral. Kemudian pada tahap pekerjaan perpipaan ya, karena kita di sini Sanimas ya, jadi membuat SPALDT atau sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat. Itu kan bukan hanya membuat IPAL-nya saja, itu kan hanya salah satu bagian dari SPALDT. Ini juga yang utama adalah subsistem pengumpulan ya, dalam hal ini pipa induk dan pak kontrol mungkin juga dipakai. Kemudian bangunan-bangunan pelengkapnya biasanya umumnya dipasang juga di subsistem pelayanan, artinya di SR atau di bagian calon penerima manfaat. Ini kegiatan-kegiatan terkait dengan manajemen konstruksi gitu ya. Ini tujuan utamanya. Jadi kegiatan yang dirancang untuk menjamin keberhasilan pencapaian tujuan suatu program secara efisien ya. Tujuan utama pengendalian pengawasan, jadi meminimalkan penyimpangan, kemudian kualitas dan kuantitas sesuai spesifikasi teknis, waktu penyelesaian pekerjaan harus sesuai dengan jadwal, biayanya juga tidak membengkak. Di umumnya kita singkat memang tiga komponen ya, BMW, biaya, ada mutu, ada waktu. Ini semuanya saling terkait. Jadi kalau salah satu yang bermasalah, pasti juga yang lainnya bermasalah. Biasanya kalau biayanya terlalu mahal, mutunya pasti dia akan turun ya. Kemudian waktu pelaksanaannya lebih molor, biayanya jadi naik. Jadi saling terkait. Maka itulah pentingnya kita memahami, maksudnya teman-teman TFL memahami tentang terkait manajemen konstruksi di dalam mengawal
program Sanimas kita ini. Ini beberapa, ada 10 unsur, sebenarnya ada 10 unsur. Ini tidak saya bacakan satu persatu, nanti teman-teman baca sendiri ya. Di video juga sudah ada, ini silahkan materinya nanti bisa dibaca. Kapan sih Dalwas gitu ya, pengendalian dan pengawasan ini dilakukan. Jadi mulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap serah terima pekerjaan. Jadi mulai bisa dikatakan mulai dari sosialisasi awal gitu kan ya, kemudian teman-teman melakukan verifikasi long list, biasanya dari Pasprov yang memulai dengan teman-teman di balai Satker, kemudian ada teman-teman TFL bergabung itu bersama-sama memverifikasi dari long list menjadi short list atau daftar pendek, kemudian sosialisasi di tingkat kelurahan gitu ya, kemudian dilakukan selotip atau seleksi lokasi partisipatif. Jadi memang mulai dari tahap perencanaan atau persiapan gitu ya, sampai dengan serah terima pekerjaan. Artinya kalau serah terima pekerjaan, sebagai pelaksana dalam hal ini adalah KSM menyerahkan pekerjaannya kepada PPK sebagai pemberi pekerjaan. Ini beberapa, mungkin ininya kurang, sebentar. Baterainya mungkin kurang, jadi responnya agak lambat. Pencatatan dan perlakuan bahan. Jadi pencatatan dan perlakuan bahan-bahan kita di lapangan khususnya. Jadi tentang khususnya material, ya, material masuk dan keluar, dan juga stoknya, stok materialnya itu harus benar-benar diperhatikan ya. Jadi pengadaannya harus sesuai dengan kebutuhan, kemudian penyimpanan disesuaikan dengan kondisi material. Kalau yang terkait pertama, mungkin tadi pagi teman-teman juga sudah dapat materi. Tadi saya juga menyimak di YouTube disampaikan oleh Pak Ishak ya. Pak Ishak sudah menyampaikan terkait dengan pengadaan di tingkat masyarakat. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perencanaan di dalam RAB di RKM-nya gitu ya. Kemudian penyimpanan material harus disesuaikan dengan kondisi. Jadi dalam hal ini ya kalau semen berarti kita taruh di mana, di gudang. Jangan sampai dia terekspos langsung kena matahari, atau mungkin sekarang sudah masuk musim penghujan gitu ya. Harus ditata juga. Kemudian mungkin beberapa perpipaan, mungkin beberapa pipa-pipa mungkin juga sudah ada yang datang ya ke lokasi. Mungkin beberapa lokasi yang sudah melakukan pekerjaan dalam hal ini yang kemarin masuk ke percepatan mungkin sudah ada material pipa yang dikirim atau sampai di lokasi. Ini harus penyimpanannya juga harus benar-benar rapi, tertata, jangan asal geletak aja gitu kan, tidak terdata, nah itu masalah nanti. Ini kemudian manajemen tenaga kerja. Jadi tenaga kerja direkrut dari tenaga kerja masyarakat setempat ya. Jadi sama kayak mungkin tadi di materi pagi tadi, kalau materialnya beli yang di masyarakat setempat, ini sama ya untuk rekrut tenaga kerjanya yang masyarakat setempat dulu. Kalau nggak ada, baru cari yang di luarnya, yang terdekat. Kemudian kalau nggak ada, baru cari yang keluar lagi seperti itu. Tapi seharusnya di dalam program Sanimas ini, seperti saya katakan, lokasinya seharusnya lebih banyak di perkotaan ya, di perkotaan bukan di pedesaan ya, karena mengikat juga di sini terkait dengan kepadatan penduduk. Itu 150 jiwa per hektar itu minimum, agar syarat minimum 70 KK pemanfaat minimum di dalam Juknis itu bisa tercapai. Jadi kalau teman-teman dapat lokasi yang di atas 150 jiwa per hektar atau kurang dari itu, kurang dari 150 jiwa per hektar, saya pastikan akan tidak akan dapat mencapai di dalam syarat minimum di dalam Juknis ya. Kemudian upah juga berdasar pengupahan dilakukan hasil survei
ya. Harganya hasil survei di masyarakat, tapi kontrolnya tetap standar kabupaten kota atau provinsinya. Jadi karena mentang-mentang ini di masyarakat, masyarakat semaunya juga ngasih harga itu nggak boleh juga seperti itu. Jadi ya harus real, umumnya di situ biasanya berapa, ya udah. Jadi jangan karena mentang-mentang ada program pemerintah otomatis naik. Nah itu, ya itu peran teman-teman TPL khususnya TML pemberdayaan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar khususnya yang di lokasi kegiatan kita ya. Kemudian juga terkait dengan penyusunan jadwal kerja ya. Jadi untuk mengetahui waktu mulai dan selesainya kegiatan, kemudian merencanakan aliran kas, kemudian mengevaluasi efek perubahan terhadap waktu penyelesaian dan biaya kegiatan. Intinya gini, terkait dengan jadwal kerja, usahakan buat semudah mungkin di masyarakat membacanya informasinya. Jadi dia hanya sebatas media informasi, ini ada kegiatan apa sih, berapa lama gitu kan ya, berapa lama kegiatannya, kemudian sampai hari ini sudah tahap mana. Jadi umumnya biasa dibuat dalam bentuk bar chart saja, jangan kalau kita di teknisnya mungkin lebih senang pakai kurva S, tapi saya yakin kalau kurva S mungkin hanya masa teman-teman teknik ya yang hanya bisa membaca. Kalau masyarakat setempat bingung, makanya dibuat lebih sederhana karena tujuannya untuk penyampaian informasi kepada masyarakat yang ada atau datang ke lokasi kegiatan. Ini hanya menyampaikan dimensi waktu. Nah, umumnya bisa dibuat seperti ini. Jadi supaya siapapun yang datang mengakses informasi tentang kegiatan kita, dalam hal ini Sanimas, dia mudah ya, mudah membacanya. Oh, sekarang minggu 1, hari keberapa? Oh, udah sampai tahapan sini. Ini rencananya, kemudian progresnya. Ini nanti teman-teman TPL mendampingi atau mengajarkan kepada KSM-nya gitu ya, KSM lokasi dampingannya itu untuk membuat seperti ini. Jadi siapapun yang datang ke lokasi dia harus mudah membacanya. Ini yang kurva S, saya bilang ya. Ini kalau begini masyarakat awam pasti bingung, ini garis apa Pak gitu ya. Kenapa dia harus bentuknya begini? Boleh nggak kalau begini? Ah, ini kalau orang teknik atau yang lama di program bisa. Tapi kalau masyarakat yang baru dapat program, saya yakin pasti bisa sangat bingung mereka ya. Makanya tadi informasi untuk di masyarakat kita dalam bentuk bar chart. Kalau ini nanti yang untuk laporan teman-teman, biasanya dari teman-teman balai juga sudah meminta ini. Lanjut keterampilan terkait dengan membaca gambar ya. Membaca gambar ini juga penting ya. Mungkin harusnya sudah ada pelatihan tukang biasanya kalau saya impor dari teman-teman Sorry. Jadi kalau gambar seperti ini mungkin tukang akan bingung ya. Padahal jujur sebenarnya kami sudah menyiapkan maket yang real perbandingan sama di lapangan 1:100. Tapi sayang kita tidak bisa tatap muka. Tapi mungkin teman-teman bisa membuat maketnya dari gabus dari styrofoam ya, bahan styrofoam atau mungkin dari kardus, kertas tebal atau apalah. Bikin aja maketnya supaya mudah nanti penjelasan kepada tukang ya, tenaga kerja di lapangan. Jadi ya kalau sekarang mereka tidak paham baca gambar, makanya teman-teman harus standby di lapangan untuk memberikan pemahaman. Ini hanya beberapa contoh gitu ya. Ada gambar denah, kemudian ada potongan AA jadinya seperti itu, potongan C seperti itu, kemudian tentang di sini ada yang tentang detail aerobik system dan sebagainya seperti ini. Kalau mau pakai kombinasi anaerobik dan aerobik. Ini terkait dengan pelaksanaan konstruksinya ya, pelaksanaan konstruksi karena ini kan kita
eh, membuat SPAL DT, tadi saya katakan di awal, itu terdiri dari 3 subsistem pelayanan, ini untuk menghubungkan sumber limbah ya, SR lah, pemanfaat gitu ya. Umumnya terdiri dari dua komponen ya, ada bak kontrol dan juga ada grease trap. Ini hati-hati jangan sampai terbalik kalau pada saat pelaksanaan di lapangan ya. Ini hanya contoh, jadi denahnya kemudian ada potongannya. Itu yang grease trap harus dapat limbah dari dapur ya, sedekat mungkin dengan dapurnya. Kemudian yang bak kontrol biasanya yang dari kamar mandi, dari kloset ya, atau WC-nya gitu ya. Nah, ini yang beberapa dokumentasi kegiatan, saya lupa lokasinya di mana, tapi ini ya gambar di bawah pekerjaan sambungan rumah ya, terkait dengan subsistem pelayanan. Nah, ini beberapa contohnya ya. Menggunakan precast, maksudnya nyetak sendiri aja, bentuknya harus bulat ya, di juknis sudah diatur, diarahkan, ikutin aja seperti itu. Ini beberapa contoh, tadinya ini bikinan KSM, sekarang saya tahu dia sudah jualan cukup banyak, teman-teman KSM di Jawa Timur ya. Kemudian ada juga yang berinovasi memanfaatkan ember bekas untuk grease trap. Jadi modelnya seperti foto di bawah, boleh dikasih sekat tengah seperti itu atau hanya T dan elbow saja, kendi masuk, elbownya pastikan dia menghadap ke bawah seperti itu, karena sebagai water seal juga, supaya baunya tidak kembali ke dapur atau ke dalam rumah. Kemudian yang ada biru-biru itu contoh bak kontrol ya, contoh bak kontrol harus kering. Bak kontrol kita harus kering, jadi hanya sebagai tempat transit. Kemudian limbah mengalir gitu ya, mengalir lewat, jadi tidak ada kotoran yang tertinggal, padatan-padatan tertinggal di dalam bak kontrol. Tapi kalau yang grease trap dia harus ini, yang gambar kedua, yang potongan, kan? Maaf, gambar yang sebelah kiri itu yang ada inlet, kemudian ada yang T-nya, ada yang elbow masuk, kemudian ada yang T-nya, itu ada muka airnya. Memang harus seperti itu karena dia fungsinya untuk menangkap lemak dari dapur. Lemak ini kan kalau dia panas dia masih bercampur di dalam air, tapi kalau sudah dingin dia akan mengambang karena berat jenisnya mungkin lebih ringan dari air, sehingga dia akan terpisah. Nah, ini yang harus rutin nanti diambil, mungkin pada materi OP nanti ada detailnya di situ dibahas, tapi mungkin teman-teman akan dapat besok gitu ya, berapa hari sekali secara periodik diambil, tiap minggu kah, tiap 3 hari, tiap hari, atau sebulan sekali dan sebagainya. Tapi prinsipnya makin sering diambil akan semakin baik, karena kalau tidak diambil dia akan menumpuk nanti di dalam ipal, khususnya di bak settler ya, teman-teman di Sanimas mengenalnya dengan istilah settler. Itu akan mengganggu sistem pengolahan secara keseluruhan, karena saya belum menemukan bakteri yang doyan terhadap lemak. Nah, itu belum ada ya. Jadi memang harus ditangkap di awal. Ini saya lanjut. Ini tentang subsistem pengumpulan atau istilahnya perpipaan ya. Perpipaan mulai dari pipa dari rumah, kemudian sampai ke jaringan pipa induk ya. Pipa induk kita mengenal istilahnya. Ini cara pemasangannya ya, nanti bisa dibaca. Jadi pastikan memang harus sesuai dengan perencanaan di DED. Jadi jangan dirubah-rubah gitu ya. Karena saya yakin teman-teman dengan KSM kan sudah melakukan pengukuran gitu ya. Pengukuran, survei dan pengukuran sudah, jadi harus sesuai dengan itu. Karena nanti kalau
kemiringan atau kedalamannya dikurangi atau ditambahi, itu nanti akan berubah, kecuali pada saat pelaksanaan, mungkin pada saat galian ketemu tanah yang keras atau apa yang tidak bisa dilewati, jadi dia harus menyesuaikan. Itu boleh nanti bisa disesuaikan kondisi di lapangan. Ini sama, ini yang terkait pemasangan pipa ini sering sekali terlupa, apalagi kalau yang di jalan, ya. Ini harus benar-benar tidak asal timbun saja materialnya, ya. Jadi harus dibuat bedding pasir gitu. Jadi bagian bawah diisi pasir dulu, sekelilingnya sampai atas ditimbun pasir, kemudian nanti di bagian atas pasir, kemudian baru dia tanah. Jadi pastikan kemiringannya juga harus diukur dulu sebelum ditimbun, dites uji alirannya, in outnya benar-benar dia harus keluar ya, masuk 1 ember, keluar harus 1 ember, artinya tidak ada permasalahan, kebocoran atau apapun, nah baru boleh ditimbun. Saya lebih senang menggali, kemudian langsung pasang, timbun. Jadi jangan digali semuanya sambil nunggu, Pak. Ah, begitu digali semuanya nanti, karena kita sudah membayar tenaga kerja, otomatis kan ya. Tapi pipa belum datang nih, kita gali aja semua dulu, Pak. Tak hambur kampung orang semua ya. Rusak. Nggak enak dilihat. Tiba-tiba ada hujan dan sebagainya, ketutup lagi tanahnya. Nah ini. Jadi kondisi-kondisi seperti ini perlu teman-teman perhatikan. Jadi kalau memang pipanya belum sampai lokasi, ya jangan dilakukan penggalian dulu khusus untuk pipa. Jadi mungkin fokus pada pekerjaan, mungkin membuat bak kontrol, grease trap gitu, atau fokus di pekerjaan ipalnya dulu. Karena saya yakin pipa ini kan tidak semua daerah yang ready di lokasinya. Mungkin harus pesan di luar, menunggu sebulan atau mungkin 2 minggu baru sampai lokasi, baru bisa kerja ya. Jadi jangan sampai biaya untuk pekerjaan perpipaan sia-sia untuk menggalinya ya. Sudah biaya gali bayar, kemudian tanahnya tertimbun lagi. Ini letakan pipa, ini pemasangan bak kontrol. Jadi perhatikan di bagian lantainya. Jadi saya katakan bak kontrol kita harus kering ya, harus kering. Jadi jangan sampai ada padatan tertinggal. Jadi harus benar-benar kering. Ini kalau untuk ipalnya ya. Jadi dimulai dari pembersihan lahan, kemudian pengukuran, kemudian ada papan referensi, itu penting juga, papan informasi, supaya orang bisa mengakses informasinya, ini program apa sih, kegiatan apa sih gitu kan ya. Mungkin bahasa-bahasa di lapangan orang kadang menyampaikan ini proyek. Nah kalau sudah bicara proyek, konotasinya menjadi negatif ya. Ini program, jadi harus benar-benar papan informasinya disampaikan di situ. Ini pembersihan lahan kerja, boleh pakai peralatan manual atau mungkin dengan sewa alat. Ya hasil dari rembuk teman-teman di lapangan, tapi jangan membakar ya, jangan dibakar-bakar sisanya ya, sisa-sisa yang maksudnya yang sudah dibersihkan. Ini pengukurannya, ini hanya tambahan saja, saya skip aja, ini pemasangan papan patok gitu ya, atau kita sebutnya dengan istilah bowplank. Itu jadi batasnya lah, sampai mana itu dipasang juga. Kemudian terkait dengan pekerjaan galian, dalam hal ini galian untuk ipal, jadi dari mulai penyiapannya, galian pondasinya, kemudian galian tangkinya, dalam hal ini tangki bangunan ipalnya gitu ya. Terus juga jangan lupa siapkan pengaman, pagar pengaman ya, karena ini di kampung
istilahnya di masyarakat akan ada orang banyak di situ, sekedar melihat, bermain atau apa, tapi pastikan kita aman juga. Jadi memastikan adanya lubang galian berukuran memadai untuk pembangunan pondasi, bangunan ipalnya, kemudian perpipaan dan saluran di tempat serta sesuai bentuk yang ditentukan. Dalam hal ini pipanya pipa outletnya ya, dibuang sampai mana badan airnya. Ini penyiapan galian. Ini saya skip aja. Ya, alat-alatnya pastinya harus disiapkan dulu, mau manual, mau dengan sewa alat, karena kita boleh sewa alat. Ini contohnya ada alat berat gitu ya, dapat digunakan untuk penggalian di tanah yang sangat keras atau untuk galian yang dalam. Ini yang terkait dengan kalau ketemu, ini saya sering nemukan di teman-teman di Jawa Barat, tapi nggak tahu kalau di Sumatera. Jadi gali setengah meter sudah batu ya. Nah ini kalau dipaksakan secara manual mungkin duitnya akan habis untuk bayar tenaga kerja aja, yang lainnya nggak kebagian. Nah ini perlu berat-berat. Oke, kalau kondisinya memang mengharuskan seperti itu silahkan ya. Ini terkait dengan galian. Untuk galian pondasi, kalau ini untuk galian ipal, jadi membuat lubang galian besar di mana tangki-tangki pengolahan nanti akan didirikan berdasarkan sesuai dengan rencana. Jadi yang ada di DED teman-teman buat gitu ya. Panjangnya berapa, lebarnya berapa, kemudian kedalamannya sampai berapa meter. Kemudian ini terkait dengan pekerjaan pembesian. Jadi sesuai dengan gambar kerja, baik dimensi besi dan juga jarak antar besi. Ini perlu teman-teman awasi di lapangan ya. Karena di beberapa lokasi yang 2020 sudah di RAB-nya jelas tertulis besi yang digunakan berapa, tapi begitu pada sebelum dicor KSM-nya pakainya besi yang kecil-kecil. Ya, ukurannya diturunkan atau ini 10 juga, tapi ternyata yang banci kalau istilah orang. Jadi bukan 10 full tapi 10 kurus gitu kan ya. Nah, tidak. Jadi harus sesuai dengan yang dibuat atau direncanakan dalam DED di RKM. Kemudian jaraknya sebelum pengecoran, kalau memang 12 ya harus 12, kalau 10 ya harus 10. Kalau double ya memang harus double. Jadi itu tugas teman-teman semua nanti untuk mengecek ya. Ini penggunaan beton decking. Nah, ini juga penting ya. Jadi untuk menjaga selimut beton dipasang. Nah, jadi lapisannya supaya benar-benar sesuai ya. Karena ini kita pekerjaannya secara swakelola di masyarakat, kadang suka-suka mereka kerja gitu ya. Memang kita tidak menuntut seperti kegiatan kontraktual harus rapi, bagus, tapi ada batasan-batasan juga di mana kalau itu nggak bisa ya nggak bisa. Gitu. Makanya kita perlu teman-teman khususnya di sini yang paham teknis ya, teknis pekerjaan konstruksi, jadi supaya mengingatkan. Ini terkait dengan kegiatan pondasi ya, macam-macam pondasi lah ya untuk di IPAL kita. Jadi ada pondasi tapak, batu kali, board file, kemudian ada juga dengan cerucuk. Ini biasanya kalau yang di wilayah barat itu banyak wilayah yang berair, jadi mungkin pondasinya dengan lebih banyak penggunaannya dengan cerucuk. Biasanya itu dananya lebih banyak terserap ke situ. Kalau pengalaman-pengalaman yang lalu-lalu yang di program di Sanimas ya, di Sanimas. Bukan berarti kita nggak bisa bangun, bisa. Kan? Nah itu tantangan kita di situ semua. Jadi untuk memastikan bangunan layanan sanitasi komunal akan didirikan di atas struktur pondasi yang kuat sesuai dengan kondisi tanah dan beban di atasnya.
Jadi jangan sampai salah pilih juga. Kalau kondisinya berair ya jangan pakai pondasi batu, ambles semua nanti. Ya. Ini sebagai pengetahuan saja, ini contoh-contoh dengan pondasi tapak ya. Ya mungkin dikenalnya dengan apa? Ceker ayam. Itu kan ya, ceker ayam. Jadi ini model pondasi tapak seperti ini. Kemudian ini pondasi batu kali ya, pondasi batu kali tapi di Sanimas mungkin tidak, kecuali yang ada teman-teman bikin kombinasi MCK untuk bangunan atasnya mungkin menggunakan dengan pondasi batu kali. Tapi kalau di IPAL biasanya kita tidak gunakan tapi langsung dengan plat lantai beton gitu ya. Jadi bukan pondasi batu kali. Ini yang untuk wilayah-wilayah berair biasanya yang dipilih adalah dengan cerucuk ya, metode cerucuk. Jadi prinsipnya cerucuk untuk memperkuat struktur tanahnya. Jadi supaya tidak gampang turun. Terus apakah kalau gitu Pak semua ditanam? Jadi kalau area kita 4, panjang IPAL kita, lebar IPAL kita mungkin 3 meter gitu ya, kali 8, nah itu sepadat itu dikasih semua, nggak juga ya, nggak juga. Kalau itu semua nanti habis tuh, kayak yang ada contoh gambar itu di bahan tayang, itu kayunya berdiri semua di situ, kemudian nanti ditumbuk apakah seperti itu. Nah ya ini sampai tanahnya stabil, Kalau pengalaman di tempat saya memang sampai ketemu tanah keras di kedalaman sekian meter, tapi dengan kayu cerucuk. Kalau tempat saya biasanya menggunakan kayu galam itu ya mungkin 3 meter, 2 meter, 3 meter masuk itu sudah tanahnya sudah mengikat ya, tanahnya sudah mengikat keras. Itu sudah bisa dilanjutkan untuk membangun di atasnya. Nah, kalau teori ininya kan harus diambil tanah lembeknya semua, ya habis kita buat mengeruk aja nanti. Oke, ini terkait dengan pekerjaan beton, ya standar beton kita 1, 2, 3. Hati-hati teman-teman yang di RAB-nya khususnya menulis beton K sekian, nanti siap-siap itu. Kalau ada pemeriksaan harus sesuai. Kalau seingat saya kalau di Juknis kita hanya menulis campuran beton K1, 2, 3 seperti itu. Ini ya penulangan besinya tadi, jadi harus yang SNI gitu ya. Biasanya di besi sudah tertulis, entah punya Krakatau Steel atau punya apalah produknya, tapi biasa kalau sudah SNI biasanya umumnya ukurannya sudah sesuai, mau besi polos atau mau yang ulir gitu kan ya. Yang ulir ini untuk pondasi tapak, kemudian untuk lantai dasar kita biasanya di IPAL itu ada beberapa gambar-gambar yang penggunaan beton decking juga gitu kan ya, kemudian pembuatan slab, kemudian pembuatan kolom. Ini terkait dengan pembesian lah ya, penulangannya. Ini untuk campuran beton ya, campuran beton ya kita di masyarakat bikinnya. Kalau kita bilang, Pak bikin campuran K22 setara K225 seperti apa? Bingung mereka. K175 bagaimana? Nah, bilang aja campuran 123 gitu, mereka akan paham. Ya. Kemudian ini untuk pengecoran, ya, pengecoran pakai molen yang merata, ready mix mungkin kalau diperlukan, ya. Tapi kalau ready mix kita harus pertimbangan juga biayanya masuk apa tidak. Tapi karena ini program kita adalah program BM, infrastruktur berbasis masyarakat, saran saya kita pakai molen saja ya, supaya lebih terjamin daripada manual. Kalau manual nanti untuk campurannya kalau nggak merata bisa berpengaruh kepada kekuatan betonnya juga. Ini sama, mulai dari pengecoran lantai ya, dinding. Ini yang biasanya teman-teman terlupa. Jadi karena yang tangki atau bangunan IPAL yang kita buat ini cukup besar dan tidak
saya belum menemukan yang sehari ngecor semuanya langsung jadi, itu belum ada, ya. Jadi harus beda hari, ditunda. Nah ini kan usia matang betonnya ini kan nanti tidak akan sama, ya. Jadi hari ini ngecor lantai, besok nanti sambung dinding, gitu kan ya. Nah ini yang tidak selesai ini waktunya terputus, kita harus menggunakan water stop. Nanti di akhir paparan nanti ada video yang dari teman-teman di Citarum yang sudah melakukan kegiatan fisik sampai dengan mau siap-siap pengecoran, dia ada yang masang water stop, ya. Jadi pemasangan water stop untuk sambungan konstruksi dan sambungan menerus beton dengan masing-masing ukuran serta bentuk yang berbeda-beda sesuai kebutuhan konstruksi yang diizinkan. Jadi bahannya umumnya adalah fleksibel, ini di pasaran banyak, ya. Kemudian dan elastisitas melekat sangat baik serta ketahanan terhadap bahan kimia dan tekanan air. Jadi umumnya bahannya adalah PVC, digunakan untuk sambungan antara beton lantai dengan dinding, kemudian untuk sambungan menerus beton. Nah ini minimum mungkin dinding kita di IPAL ya 2,5 ya, mungkin ada lebih karena lokasinya flat, kemiringannya jadi lebih dalam, freeboardnya jadi lebih tinggi, mungkin ada yang sampai harus mengecor 3 meter. Nah ini kan tidak mungkin bisa selesai sehari, kecuali dibagi bersip-sip sampai besok lagi di 3 sip, jadi 24 jam mengecor terus seperti itu. Tapi saya belum menemukan laporan di lapangan terkait dalam program Desa Dimas kita yang bekerja full 24 jam, ya. Biasanya target hari ini ngecor bagian dinding saja. Nah itu setinggi 1 meter keliling, ya. Kemudian nanti itu nggak selesai. Nah jadi harus diberi water stop, ya, namanya kita sebut water stop. Ini di pasaran banyak, silahkan dianggarkan di dalam RAB-nya, karena kalau nggak dikasih pasti nanti akan ada bocor, ya, akan ada kebocoran. Ingat tekanan, ya, tekanan air dari dalam keluar sebaliknya itu cukup besar, karena volume teman-teman ini kan limbah kita cukup banyak volumenya, ya, karena secara komunal, jadi harus benar-benar diperhitungkan lah. Ini contoh aja gambar beton decking seperti ini, umumnya di pasaran juga ada, di toko-toko bangunan, ya, ini penggunaannya. Kemudian pengecoran 1, 2, 3, saya katakan tadi, apabila terjadi pemberhentian pengecoran maka di tempat atau posisi tersebut dipasang water stop dengan ukuran 15 sampai dengan 25 cm keliling sepanjang dinding beton. Lebih baik pada posisi pengecoran dinding kurang lebih 50, ya, 0,50 atau 50 cm dari plat lantai atau pada ketinggian dinding yang sejajar atau selevel posisinya. Jadi ini hanya penjelasan terkait dengan penggunaan water stop. Terus bahan-bahan penyusunan beton ya standar lah, ya, pasir, semen, kerikil, ya, air juga. Ini air penting diperhatikan juga, ya, jangan sampai air yang nggak layak untuk pekerjaan campuran betonnya itu digunakan. Jadi harus benar-benar teman-teman jeli di lapangan nanti mengawalnya. Saya lanjut aja, ini sebenarnya hanya untuk tambahan. Ini teorinya silahkan nanti sama. Nah, ini penggunaan air, ya. Jadi air yang bersih. Air yang digunakan untuk campuran beton adalah air bersih. Air harus bebas dari bahan-bahan yang merugikan beton seperti sulfat, minyak, air selokan dan sisa industri tidak boleh digunakan.
ya. Jadi ya umum sajalah untuk ngecor air bersih ya gunakan air bersih. Karena di RAB kan juga sudah teranggarkan di situ, biasanya di analisa harga satuan itu sudah teranggarkan. Jadi tidak usah khawatir duitnya dari mana, di program ada. Ya, boleh dianggarkan di situ. Kemudian penggunaannya tergantung banyaknya air yang digunakan tergantung dari mobilitas dan pengerjaan beton yang diinginkan, ya. Semakin banyak air yang digunakan, semakin berkurang kuat tekan beton yang dihasilkan. Jadi kalau terlalu encer juga nggak baik, ya. Kalau terlalu kental juga nanti masalah juga, nggak baik juga. Jadi harus pas lah ya. Perbandingan air dan semen itu antara 0,4 sampai dengan 0,7. Ya ini umum lah ya, teori umum di pekerjaan sipil. Lanjut saja, saya lanjut. Ini standar keselamatan K3. Jadi penggunaan APD, alat pelindung diri, ya. Jadi pastikan pekerja di lapangan dalam hal ini tukang maupun kalau di Sumatera mungkin di wilayah barat istilahnya kenek harus, pokoknya yang berkunjung ke lokasi apalagi bekerja itu dia harus menggunakan APD, ya, alat pelindung tinggi, pelindung diri. Umumnya sih ya standar, ada helm, ada sarung tangan, sepatu boot, karet gitu kan ya. Kemudian asuransi keselamatan kerja, kalau yang belum punya ini boleh sebenarnya dianggarkan, ya. Diambilkan dari mana duitnya? Dari BOP, ya. Jadi di BPJS itu kan bisa yang pelaksananya berapa lama, itu bisa diasuransikan di situ. Diambilkan dari dana BOP yang maksimum 5%. Ini progresnya, jadi laporan progres ya standar, kita mintanya 0, 25, 50, 75, 100, kemudian laporan progres keuangan KSM, kemudian ada visualisasi atau dokumentasi. Ini teman-teman juga sudah banyaknya mengirim ya, biasanya Pasprov yang minta tiap minggu, nanti dari Pasprov kirim ke Treasury nanti kita rekap secara nasional. Mungkin sudah selesai bahan tayangnya. Capek juga ngomong sendiri ya, karena saya hanya berhadapan dengan kamera dan beberapa teman-teman yang ada di ruangan ini. Jadi mungkin kita banyak diskusi ya. Kita banyak diskusi. Ada tanya jawab, kalau ada pertanyaan bisa jawab, saya jawab ya. Kalau enggak nanti saya carikan jawabannya. Gitu. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, itu tadi materi manajemen konstruksi dan metode pelaksanaan konstruksi yang telah disampaikan Pak Baki. Bahwasanya memang untuk manajemen konstruksi di sini sangat menentukan kualitas bangunan daripada IPAL itu sendiri. Sehingga betul-betul nanti teman-teman bisa menerapkan menerapkan di lapangan. Baik, untuk selanjutnya sesi diskusi dan tanya jawab. Teman-teman bisa mengajukan pertanyaan secara langsung atau melalui chat seperti tadi pada sesi pertama. Nanti akan dicoba jawab oleh Bapak Baki. Ini ada Pak pertanyaan nih dari Mulyadi, Banten. Saya bacakan aja ya. Iya Pak. Jika pekerjaan pengecoran bisa diselesaikan dalam 1 hari penuh dengan menerapkan sistem kerja lembur, apakah water stop masih harus tetap dianggarkan atau tidak perlu? Mohon penjelasannya. Ya, ini dari lantai sampai atas loh, bisa. Kalau bisa memang bisa ya nggak perlu, ya. Jamin bisa ya nggak perlu. Tapi seperti saya katakan tadi, saya belum menemukan dapat laporan gitu yang kerja mulai dari pekerjaan pengecoran lantai, dinding, ya, bangunan atas itu 1 hari penuh. Tapi silahkan kalau Kang Mulyadi nih, Kang Yadi di Banten bisa
menyelesaikan dalam waktu sehari penuh, nggak perlu, ya, nggak perlu. Tapi mungkin sebelum kita diskusi lanjut, Pak, mungkin bisa diputar salah satu contoh videonya. Ini kebetulan ada teman-teman yang di Citarum, tapi tidak ada di grup ini ya. Citarum nggak masuk kelas ini, Pak ya? Besok. Oh, besok mereka materinya. Oke. Coba. Video yang tadi, Mas. Kita nonton bareng bentar dulu, hanya beberapa menit. Ini contoh, lihat ya. Sudah sebentar belum? Panel cek jarak besi. Terkait dengan pembesiannya ya. Nah, ini diukur Dari asal. sebelum dilakukan pengecoran, pastikan sesuai nggak dengan digambar. Posisi Ya. Jarak besinya. sudah wedge 15 cm. Oke, cek lagi posisi melintangnya. Udah sesuai belum? Kemudian dimensi besinya juga harus diukur juga, karena kalau sudah kecor kita nggak bisa. Oke. Ini. Ya, papan bisa dibuka tuh. Bisa. 15 cm. Orang halangan ke jalan ini. Masih dipakai. Oke, 15 cm. Ya. Tengah. Oke. Posisi 15 cm. Oke. Memastikan antara perencanaan dan realisasi di lapangan, ya. Nah, ini lantai kerja. Nah, ini saya katakan kan nggak mungkin kita dari lantai mau sampai dinding itu bisa full, tapi kalau bisa 15 cm. silahkan aja, nggak perlu. Intinya kalau dia ada jeda, kemudian dilanjut pekerjaan pengecorannya harus pakai water stop, ya. 15 cm. Ini contoh ipalnya yang dibangun cukup besar. Seharusnya yang dimensi teman-teman buat mungkin juga kurang lebih akan seperti ini. 15 cm. Ini stop dulu. APD standar seperti ini, ya. Nanti kalau pekerjaan atau kegiatan teman-teman, foto-foto yang dikirim pastikan seperti itu, lengkap. Tenaga kerjanya menggunakan standar APD lah, alat pelindung diri. Oke, mungkin ada video yang lain? Coba. Nah, itu. Ya. Jadi nggak asal pasang juga, perhatikan. Ini isinya. Ya, terus terang di Sanimas yang sebelum-sebelumnya jarang saya lihat ini. Ya, jarang lihat. Karena sarana yang kita buat ini kan tidak untuk 1-2 tahun ya. Jadi kita antisipasi saja, pasang. Ah, ini tukangnya bandel nih, biasanya kayak gini, kamu pakai helm, ditegur nanti kalau ketemu seperti ini. Sarung tangan juga nggak pakai, karena biasanya mereka kayaknya nggak nyaman, Mbak. Jadi kita tidak hanya terkait antara nyaman dan nyamannya ya, ini terkait dengan keselamatan, ya, keselamatan kerja. Oh, ada lagi? Oke. Ya, masih satu. Ini pas pengecorannya ada nggak? Nggak ada ya? Oh, hanya pemasangan videonya ini aja. Oke. Ke dinding bagesting luarnya. Biasanya habis dari nanti baru bagesting dalam, kemudian dilakukan pengecoran. Mudah-mudahan kegiatan teman-teman di lapangan juga sudah ada lebih dari ini. Saya ada grup Pasprov tapi tidak aktif. Maksudnya tidak ada yang sampaikan progres, sudah sampai ini, nggak tahu juga. Malu-malu apa gimana, nggak ngerti. Atau memang belum, di lapangan belum ada progresnya sampai pelaksanaan fisik. Ini terus terang yang teman-teman di Citarum cukup aktif, mereka mengirim-ngirim video kegiatan. Jadi tujuannya bukan pamer-pameran aku lebih cepat apa enggak, takut salah dan sebagainya, bukan itu. Tapi kalau ada
kita buat belajar bersama-sama sebenarnya. Jadi kalau ada yang keliru, nanti teman-teman dari Atisori kan akan menyampaikan gitu kan ya. Jadi nggak dikerjakan, nggak merasa sendiri lah, ini bareng gitu ngerjakannya. Ya. Oke. Baik, itu tadi video-video apa namanya, contoh-contoh pengukuran pembesian. Oh ya. Kemudian juga apa namanya, kegiatan-kegiatan dari lapangan nanti yang bisa diterapkan oleh teman-teman semua, terutama tadi kelengkapan APD itu sangat penting. Jadi nanti mohon teman-teman juga sangat ketat terkait hal ini terhadap pekerja. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk Pak Bagi, saya bacakan dari Pak Dharma Aceh. Pertanyaannya, water stop kita pakai atau kita gunakan memakai seng plat bisa tidak Pak? Seperti bisa. Saya yakin ini teman-teman lebih paham. Jadi tadi hanya contoh ya, contoh salah satu contoh water stop, apa namanya, water stop yang digunakan atau yang dijual juga di pasaran seperti itu. Tapi kalau metode pakai seng bisa nggak Pak sambungan gini-gini? Silahkan, boleh. Ya, tadi yang contoh diputar di video atau di bahan tayang bukan berarti harus itu, nggak ya. Tapi kalau mau pakai seng antara sambungan, silahkan, boleh. Bagaimana Pak Dharma dari Aceh? Sudah oke? Jawaban dari Pak Bagi tadi? Oke, dibuka aja mic-nya Om, dibuka. Nggak kayak gini-gini aja ya. Nah, begitu kan enak, dengar juga gitu suara kawan di sana. Oh Pak, ada banyak lagi bisa Pak? Ah, boleh, gratis Pak. Ini ada lokasi Pak kan? Lantai, tanahnya berpasir. Halo? Ya, lanjut. Kalau kita pengecorannya di atas, kita pakai tak Pak? Kita colo IPA 1 meter, nanti kita turuni Pak, kayak kita turunin titin sumur. Bisa nggak Pak? Boleh. Kalau kita gali tanahnya berarti longsor pasir. Ya. Beberapa wilayah memang metode ini kan tentang metode pelaksanaan kerja ya. Jadi mungkin yang bahan tayang yang saya sampaikan tadi hanya secara spesifik, secara umum, teori lah gitu kan ya. Nah kalau pelaksanaan di lapangan ini teman-teman kan yang lebih paham situasi kondisinya di lapangan. Jadi tidak harus seperti yang saya sampaikan tadi. Intinya nanti bangunannya bisa jadi seperti apa. Saya juga pernah punya pengalaman dulu, karena itu bekas kolam diuruk, begitu digali parah. Jadi ada teman pelaksananya itu ngeyel, nggak ada itu metodenya itu dan sebagainya. Itu tukangnya ketawa aja. Akhirnya pakai metode seperti itu. Jadi kayak masang sumuran, silahkan ya silahkan. Tapi nanti pastikan antara sambungan, karena kan pasti lantai kan nanti yang ngecor lantainya ya. Ya, jadi dinding dulu supaya tidak longsor ya. Jadi keliling dulu, nanti bareng nurunkannya, mungkin 1 meter dulu, ya 1 meter supaya dia tidak ini, nanti tinggal disambung. Silahkan Pak, silahkan di lapangan. Oke, Pak, ya. Oke, Pak. Siap. Oke, dari Pak Afrian cukup ya? Cukup Pak. Ya ini selanjutnya dari Pak Andri Kurniawan, ini hampir-hampir sama nih Pak, dari Sumatera Selatan. Bagaimana tata cara pengecoran lantai IPAL yang permukaan dasar berair karena di galian tersebut terdapat mata air? Ini klasik ya, umum. Ya namanya kita perencanaan kan nggak tahu. Begitu digali, waduh ketemu mata air besar lagi ya. Ini saya yakin teman-teman ini dari mana nih? Sumatera ya, Sumatera Selatan. Sumsel. Ya, belum digali aja biasanya udah nampak airnya itu ya. Apalagi kalau sudah digali ketemu mata air gede. Ya mau nggak mau kita penggunaannya dengan pompa juga ya. Penggunaan pompa harus banyak. Biasanya kan kita bikinkan sumuran dulu, jadi dialirkan ke satu titik, nanti dipompa. Tapi kalau mata airnya besar bagaimana Pak?
Kan gitu ya. Yang pertama seperti kayak teman di Aceh tadi, dinding dululah kita buat ya, supaya nggak longsor terus. Jadi kalau sudah dinding nanti lebih mudah biasanya yang untuk lantainya. Tahun kemarin kami di Kalbar, teman-teman di sana masih DB Kalbar juga ada kendala karena dekat sungai lokasinya. Itu nggak bisa dicor, Pak. Jebol terus. Habis sudah bersak-sak semen kita buat katanya gitu kan ya. Jadi saya bilang coba dengan metode cor basah. Cor basah walaupun tidak langsung jadi muka airnya dihabiskan naik terus sampai dia tenang, nanti tukangnya yang akan menyelam masuk ke dalam situ dengan membawa material campurannya, kemudian nanti didiamkan dulu 2-3 hari, kemudian airnya disedot, dilihat masih bocor enggak. Karena kan kalau dia kering, ini kan kita nggak bisa nahan ya, kecuali kalau masih bisa diatasi dengan penggunaan pompa, jadi kan cepat-cepatan gitu ya, pompanya harus kencang nariknya, tapi umumnya kita alirkan dulu ke satu titik, boleh dengan membuat sumur atau di paret atau dipasang pipa ke samping gitu, jadi airnya dia lari dulu ke sana, nanti disedot di situ. Oke, kurang lebih gitu. Baik, Pak Adri bagaimana? Masih ada yang perlu ditanyakan? Pak Baik. Cukup ya. Baik, ini selanjutnya ini dari Pak Aprian, Kepulauan Bangka Belitung. Pertanyaannya, jarak pembesian standar untuk spal DT apakah memang 15 cm ataukah boleh jika 20 cm? Kemudian bagaimana untuk peletakan manhole jika pipa primer menggantung di drainase atau pipa tidak bisa ditanam di tanah karena kondisi rumah warga pas di samping drainase dan tidak ada space untuk menanam pipa. Mohon penjelasannya, Pak. Oke, terima kasih. Kalau untuk jarak kita pakai yang standar aman aja lah dulu ya. Umumnya 15 ya. Kan ini double ya. Jangan, sebenarnya lebih pada perhitungan struktur, kondisi tanah dan sebagainya, saya nggak tahu di sana seperti apa. Tapi kita ambil yang aman saja. Kita berasumsi normal wilayahnya, silahkan pakai yang standar. Ini mungkin dari Paspropnya sempat ada diskusi juga, mungkin ada menyimak di sini si Bu Orisa, Rapisa ya Pak. Bu Rapisa ada sempat diskusi ini terkait dengan pipa. Ya, boleh nggak? Yang nggak boleh itu pipanya terekspos. Ya, terekspos. Jadi boleh aja dia di paret di atas atau nempel di dinding, tapi nanti ditutup. Jangan pipa utuh. Ya, jangan pipa utuh. Karena mungkin di wilayah sini di Bangka dia kayak rumah panggung ya mungkin kondisi lapangannya di lapangan. Rumah panggung atau macam mana? Mungkin bisa cerita dulu. Buka mic-nya. Buka mic-nya Mas Aprian. Biar nggak kulihat kau kumur-kumur aja situ. Buka ya. Ngomong. Lebaran drainase sehingga belakang rumah itu memang langsung drainase gitu, jadi pembuangan itu langsung Pak, baik dari kloset ataupun dari limbah air, Rencana kalian mau pasangnya di dinding di dalam drainasenya atau di atasnya? Rencananya di samping Pak, di pinggir, di bibir drainasenya. Bibir atasnya kan? Maksudnya tidak karena di dalam Pak. Oh, di dalam. Kita melihat juga kondisi kemiringan ya, mengikuti kemiringan menuju pipa. Panjang nggak itu? Lumayan Pak, sekitar 100-an meter. Oh. Jadi dua sisi lagi Pak. Jadi saling berhadap membelakangi gitu. Lumayan saling membelakangi. Oke, nanti mungkin kalau detailnya bisa diskusi juga dengan teman-teman advisory ya, TA advisory, tapi bayangan saya gini.
prinsipnya kita tidak mengganggu fungsi dari drainase itu sendiri. Jangan sampai nanti kalau dia seperti ini drainase terus kita taruh pipa kita di sini, ini kan mengurangi nih. Bisa rawan juga pada saat mungkin kalau hujan atau apa ada kayu atau batu lah atau sampah itu bisa berpengaruh di pipa kita. Kalau saran saya mungkin nanti yang perlu teman-teman diskusikan bikin di bawah. Jadi drainasenya yang dibongkar, lantainya dipakai, taruh pipa kita di bawah drainase, nanti drainasenya dibalikin lagi. Kalau itu memungkinkan silahkan pakai itu sebenarnya. Ya, nanti tinggal terkait dengan bak kontrolnya. Yang menjadi teman-teman bingung kan, bak kontrolnya seperti apa. Nah ini lebar drainasenya berapa gitu kan ya. Ini lebarnya sekitar 1,5 meter. Oh, kalau masih 1,5 meter aman lah di lantai. Bikin aja macam kayak jalan kita bundaran di situ kan nanti air hujannya di samping bak kontrol itu. Karena bak kontrol kita kan paling hanya 40-an cm. Pakai bak kontrol kecil ya? Iya. Jadi saya pikir tadi ditaruh di atas dinding atas drainase. Kalau di itu sih tidak masalah karena beberapa lokasi mengaplikasikan itu kemudian dia nempel di dinding rumah warga. Tapi kalau di dalam bibir dari si drainase, nah ini bahaya ya pada saat musim hujan atau apa kan kita nggak tahu drainase isinya macam-macam kan biasanya ini bisa menabrak pipa, merusak lah ya, kedepannya merusak. Makanya nanti opsinya mungkin tanam di bawah saja. Kalau saran saya sementara ya, tanam di bawah nanti drainasenya dibalikin yang bagian lantainya gitu. Tapi coba dihitung RAB-nya masuk apa enggak. Nanti ada teman-teman juga dari Pasprov, advisory juga nanti akan harusnya membantu lah ya. Cuman bayangan saya dulu ini mungkin yang Pasprov Aceh saya lupa masih Ibu Susi apa tidak itu pernah membuat di 2018. Jadi di dalam drainasenya yang diangkat karena jalan nggak bisa karena jalan sudah terlanjur di beton. Mungkin di Bangka juga sama. Kenapa nggak di jalan aja saya bilang. Jalan sudah di beton Pak. Kalau kita motong beton habis dananya, balikinnya dan sebagainya gitu kan. Akhirnya mereka opsinya di drainasenya itu dulu hanya 60-an cm. Bongkar lantainya, pipa kita taruh di bawah, balikin lagi. Jadi drainasenya ke depan nanti hanya murni untuk air hujan. Nah, terus bak kontrolnya yang bagian bak kontrol itu ditaruh di tengah-tengah, tutupnya di atas gitu ya. Kemudian dia si drainasenya dibuatin kayak jalan menyampingnya, nyamping untuk saluran airnya. Itu masih bisa, ya. Sudah cukup? Sudah puas Mas Saprian ya? Makasih pertanyaannya. Oke, ya. Yang lain? Nah ini ibu-ibu nih yang belum muncul nih dari tadi. Ibu-ibu mana yang belum muncul nih untuk bertanya? Dari Bengkulu, dari Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung. Bu Suratmi, ada yang ditanyakan? Atau mungkin dari teman-teman TFL yang sudah senior nih bisa berbagi pengalaman begitu. Biar teman-teman TFL yang masih baru ada pengetahuan terkait untuk manajemen konstruksi. Silakan. Atau mungkin ada yang mau bantu jawab dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Cerita aja, nah ini berbagi pengalamannya gitu ya. Di tempatku seperti ini kalau metodenya biasanya kerja dan sebagainya silahkan. Ini karena kita terbatas tidak bisa tetap muka. Biasa kalau di kelas kan saya suruh ngomong tuh teman-teman. Wilayahmu bagaimana ceritakan dan sebagainya. Ini ya kita maksimalkan yang ada aja dengan metode daring seperti ini ya. Ayo silahkan teman-teman. Bisa sharing, bisa berbagi pengalaman, bisa mungkin tadi yang disampaikan Pak Pagi membantu. Kalau tadi ada pertanyaan-pertanyaan bisa juga membantu menjawab begitu.
Kang Mulyadi, tadi udah ya Kang Mulyadi ya. Ini ada dari Provinsi Aceh, Kepulauan Riau. Ini teman-teman Kepri ini cukup ekstrim lokasinya kalau laporan saya dapat gitu ya. Pindah lokasi juga 11-12, jaraknya jauh, terus di atas air semua. Itu gimana progresnya sampai sekarang. Kemudian Sumsel tadi sudah ada yang bertanya, Bangka Belitung juga sudah ada. Lampung, Bu Suratmi Pak. Sumsel. Bengkulu nih, Bengkulu gimana nih progresnya nih? Sudah sampai mana? Kalau saya pantau Bengkulu paling cepat kemarin tuh ya. Pencairannya kalau nggak salah duluan ya Bengkulu nih. Tapi di kabupaten mana saya kurang jelas, tapi setelah saya Bengkulu sudah di awal-awal sempat progres fisiknya sudah cukup maju. Curi starnya cepat. Ayo teman-teman Bengkulu, ada yang mau cerita nggak? Sampai mana kalian sudah nih? Ini kalau nggak ada yang diskusi ya, saya aja mulai diskusi ya. Tanya satu-satu per perwakilan. Ayo Bengkulu, selain Pasprov, TPL-nya cerita. Ardian kali itu ya? Bengkulu siapa? Ardian Bengkulu mau cerita apa kau Yan? Coba dah. Banyak ya. Sampai mana progresmu di lapangan sudah tuh? Bengkulu banyak nih TFL-nya, ada 8. ya Pak ya? Ada 8. Oh ini ada pertanyaan Pak Bagi dari Ibu Suratmi Lampung. Lewat chat ini. Untuk pipa bak perata apakah boleh digunakan pipa 3 in? Boleh. Pipa di dalam IPAL itu semua pakai 3 aja cukup. Ya. Perpipaan yang di dalam IPAL itu pakai 3 in. Coba lihat di juknis. Di gambar juknis itu seingat saya minimum 3 in semua. Dan tidak harus pipa air limbah yang di dalam IPAL ya. Karena nanti terkait dengan penggunaan aksesorinya. Nanti kita harus pakai aksesori air limbah lebih mahal biayanya. Ya. Bu Suratmi bagaimana? Mungkin bisa di-unmute, Bu Suratmi. Kita pengen dengar suaranya nih. Dari tadi belum, hanya lewat chat pertanyaannya. Halo? Jaringan mungkin Pak. Kalau jaringannya video kurang hilang. bagus ya. Nah, ya ada suaranya. Selain 3 in, boleh nggak tuh 2,5 in gitu Pak? Minimum 3 in Bu. Oh 3 in lah. Ya. Jangan lebih kecil lah ya. Pastikan inlet outletnya pakai T semua ya. Itu sama ya Pak? Apanya? Jadi dari bak rata dan si shelter itu dia pipanya sama 3 in semua. Iya, pakai 3 in aja. Oke, siapa? Ya, oke. Terima kasih. ya mantap. Yang lain monggo silakan. Masih ada waktu sebelum di akhir acara. Saya ingatkan nanti teman-teman untuk mengisi lembar evaluasi, karena kita gunakan juga sebagai absen kedua nanti. Jadi jangan lupa nanti teman-teman untuk mengisi lembar evaluasi yang akan di-share oleh host. Bagaimana, masih ada yang lain dari teman-teman TFL yang mau ditanyakan, yang masih kurang jelas? Mumpung masih ada Pak Baki di sini. Silakan. Untuk pipa BAO ini yang tadi ya. Mas Diki Aditya ini dari tadi belum anu nih. Mas Diki Aditya mana? Dari Sumatera Selatan ya? Mas Diki, halo? Nggak ada berarti. Ada yang mau cerita nggak progresnya nih? Sudah sampai mana di lapangan? Halo teman-teman, ada yang bisa bercerita untuk progres di lapangan sampai berapa persen begitu
untuk kegiatan konstruksinya? Apa belum bayaran semua kayaknya ini? Daripada diem. Banten tanya Mas Wiwit Pak, Setia Laksana Banten. Oh, Banten. Oke, Silakan. lanjut. Setia Laksana Pak, nanti yang menjelaskan Pak. Dari kemana itu orangnya Pak? Baik, Mas Setia, mana Mas Setia? Oke, silakan Mas Setia. Mau cerita aja Pak. Oke, silakan. Oke. Untuk kondisi tanah berpasir sama yang banyak air, kita galian di offset minimal 1,5 meter dari kebutuhan. Terus di letak paling ujung kita gali sumur. Fungsinya untuk mengalirkan air yang ada di lokasi galian. Jadi semua air yang masuk nanti masuknya ke sumur, tidak ke arah ipal kita. Kalau di kita seperti itu. Baik, terima kasih sharingnya ya. Karena memang saya yakin karena kondisi kita berbeda-beda gitu kan ya, berbeda kondisinya. Ini kadang metode yang biasa kita aplikasikan belum tentu bisa berhasil di lokasi, diaplikasikan di tempat lain karena juga terkait dengan debitnya ya, debit air yang keluar dan sebagainya itu juga sangat berpengaruh. Tapi terima kasih, ini memang Lagi Pak. Yup. Kalau sampai bertemu dengan mata air, kan ada juga tuh lokasi nggak ada mata airnya, Ya. airnya keluar aja tuh. Gimana Kita gimana? tinggal pasang pipa vertikal aja. Jadi nanti tinggal kita tinggi pipa vertikal itu harus di atas bak settler, air dari settler. Jadi air yang masuk nanti maksudnya settler juga seperti itu. Itu kemarin kita coba sih berhasil. Di Banten juga ya? Banten Pak, Oke. di pinggir pantai itu Pak. Oke. Yang di program apa nih? DB? Sani Masis DB atau reguler? Kemarin di SDB Pak. SDB ya? Ada juga yang di sebelah pantai. Oke. Ya, sudah ada pengalaman gitu kan lebih enak ya? Ya paling intinya ada sabar yang gali pasir aja sih. Masalahnya gali pasir angkat Iya, kan? dari bawah satu. Yang mendaki gunung aja Pak. Digali 3 cangkul, turunnya 2 cangkul. Itu dia. Sampai atas nanti cuma setengah gitu ya. Kita dari RT juga belum kuat gitu 1 minggu. Iya. Nah, ini kalau terkait tenaga kerjanya gimana kalau kondisi seperti itu? Teman-teman di Banten gimana mensiasatinya? Estafet Pak. Kerja bakti gitu, gotong royong atau? Iya, estafet Pak. Oke. Terus jangan berhenti. Iya. Kita gali bukan dari tengah, kita gali dari samping. Baik. Oke. Itu ya. Nanti kalau teman-teman wilayah lain kalau ada kesulitan, kendala yang seperti serupa, coba nanti detail bisa ditanyakan sama Kang. Siapa nih? Setia Laksana. Oh, serius. Ya, enggak apa-apa, kita sharing pengalaman semua karena per wilayah pasti beda-beda kondisinya, tapi serupa gitu ya. Tapi paling tidak buat gambaran seperti apa. Jadi faktor katanya Pak. Progres kita IPA udah ketanam semua Pak. IPA tinggal 4 lantai. Dinding sudah? Udah lama Pak. Oh, mantap kali kalian kok diam-diam aja. Iya, memang kita menunduk Pak. Iya, bagus. Berarti ini targetnya kapan nih? Bulan kapan selesai nih? Sebulan lagi Pak, insya Allah kalau nggak hujan. Sebulan lagi? Juli, Agustus. Oke, sip lah. Makan gaji buta kita September. Lah bukan gaji buta, karena masih ada tugas tuh pendampingan untuk KPP. Kepemberdayaan Pak. Iya, sama lah pemberdayaan teknik ya. Oke, jangan diumpetin lah, ya progresnya kalau kencang jangan diumpetin karena kita mungkin nanti akan ada pelatihan KPP, ya ada pelatihan untuk KPP juga. Mudah-mudahan fisik kalau di RKTL kan kita di Oktober ya,
KTL nasional tuh bangunan fisik selesai di Oktober, kalau ada bisa lebih cepat. Ini teman-teman Banten. Ini apa karena PPK kalian baru di sana ya, Bang Taufik ya? Jadi disuruh cepet. Sidangnya ketahuan. Ya, mantap bos satu itu ya. Oke. Oh, ini semua lokasi apa cuma lokasimu aja yang cepat? Kita kebetulan di Provinsi Banten cuma ada di Kabupaten Pandeglang. Oke. Cuma ada 4 lokasi. Komplit itu, pantai punya, rawa ada, gunung punya, tanah berbatu. Wah, mantap. Best practice-nya saya tunggu kalau begitu. Ya. Sip. Kau paspor apa TPL-nya nih? Tenel, Pak. Paspornya siapa? Kok nggak pernah laporan ke saya deh? Laporan ke grup juga Lagi nih. Suhamdani. Si Dani, awas ke Dan ya. Ditunggu laporannya. Ya. Sip. Makasih teman-teman Banten, Pandeglang. Semoga sukses sesuai rencana. Agustus ya, awal September lah saya tunggu sudah 100% ya. Nanti kita lanjut untuk tahap operasional, perawatan, pendampingan terhadap KPP supaya pengalaman-pengalaman yang lalu-lalu akhir di Desember, baru 3 bulan sarana berjalan di tahun berikutnya sudah pada kebingungan. Begitu kita tanya kenapa Pak nggak pernah dibersihkan, nggak tahu cara bersihkan katanya dan sebagainya. Gitu ya. Baik, terima kasih. Ini Banten cukup ngebut, diam-diam ya. Sudah sampai Kancang, nanti saya tanya, ini masuk wilayah barat kalau tidak salah Banten, sorenya Pak Pur. Barat. Nanti saya tanya beliau deh, ya. Kami terus terang belum ada ke lapangan secara langsung ya, karena terkait dengan COVID ini ada beberapa pertimbangan juga. Jadi ya kita hanya bisa memantau lewat progres teman-teman yang teman-teman kirim. Makanya saya kangen sebenarnya nunggu foto-foto di lapangan seperti apa, sudah sampai mana gitu ya. Jangan nanti yang masalah aja yang muncul. Yang cepat-cepat yang berhasil juga harus muncul dong. Baik, dari provinsi lain. Ayo silakan dari berbagi pengalaman kayak yang Banten tadi. Mungkin ada progres yang lebih cepat dari Banten atau bagaimana? Dari daerah lain silakan. Pada ngantuk ya? Ngopi dulu ngopi. Ini kopi saya habis juga nih. Baik, kalau tidak ada diskusi lagi mungkin kita bisa akhiri aja kali Pak ya. Baik Pak. Pak Moderator, ini masih kurang 15 menit walaupun mulainya juga sebenarnya mundur. Terima kasih partisipasi teman-teman semua ya. Teman-teman semua di kesempatan kali ini. Saya cuma mau berpesan seperti yang kemarin-kemarin saya di kelas Sanimas, program sanitasi pedesaan padat karya yang dibawa kami juga, TPS 3R. Intinya gini, karena kita di program infrastruktur berbasis masyarakat, ya, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan akan melibatkan masyarakat, dan sudah ini fase-fase kritis, ada yang sudah mau selesai, mungkin ada juga yang baru mau mulai. Artinya apa? Akan banyak interaksi di lokasi kegiatan, ya, di lokasi kegiatan, sehingga protokol COVID yang sudah dibekali, yang kita siapkan, tolong benar-benar dipedomani. Kemudian teman-teman jaga kondisi ya, jaga kesehatan juga. Jadi terus terang mungkin saya agak lemes karena tadi malam begadang cukup malam. Ada beberapa yang disiapkan, jadi jaga kondisi, jaga kesehatan ya. Di lapangan kalau ada permasalahan yang nggak bisa di-handle, artinya kesulitan, ada kendala atau apa, silahkan nanti didiskusikan dengan teman-teman Pasprov, kemudian juga dengan teman-teman balainya. Nanti kita juga ada advisory yang mengawal juga. Jadi kita nggak kerja sendiri, kita bersama-sama sebenarnya, hanya aja lokasinya mungkin kebetulan saya di Jakarta, teman-teman di daerah, tapi pada prinsipnya program yang kita handle adalah bersama ya, dan nasional. Nanti karena gabungan ini kita tuh Sanimas reguler ya, jadi dari Aceh sampai dengan
Papua itu ada kegiatan ini. Jadi kita bersama-sama mengawal, melaksanakan di lapangan, jaga kondisi, jaga kesehatan. Mohon maaf kalau saya ada yang kurang berkenan dalam penyampaian gitu ya. Ambil yang baik-baiknya saja dari saya, yang jelek-jeleknya nanti ditinggalkan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Dadah, sampai jumpa. Teman-teman aplaus buat Pak Baki yang telah menyampaikan materi. Aplaus buat kita semua. Baik, teman-teman semuanya, materi manajemen konstruksi dan metode pelaksanaan konstruksi tadi sudah disampaikan dengan tuntas oleh Pak Baki. Tadi juga sudah ada diskusi tanya jawab yang ada juga tadi laporan progres begitu dari Banten yang sudah lumayan kencang progresnya. Semoga materi yang sudah disampaikan tadi dapat bermanfaat nanti untuk teman-teman ketika bertugas di lapangan. Kemudian sekali lagi saya mengingatkan kepada teman-teman untuk mengisi lembar evaluasi yang sudah dikirim oleh host, karena itu akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan juga sebagai absensi kedua bagi teman-teman semuanya. Baik teman-teman, mengingatkan untuk besok materi berikutnya yaitu manajemen pengelolaan keuangan. Besok kami mohon teman-teman untuk sudah mulai ready, sudah stay begitu, karena acara akan dimulai pada jam 8 sampai jam 10 pagi. Baik, acara pada kesempatan kali ini sudah selesai. Saya sebagai moderator apabila ada kekurangan, salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat ya.